Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali pada kesempatan hari ini, tepat di hari Rabu, tanggal 20 November 2024. Ya, saya Alil menemani Anda di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke 24. Ya, tentunya pada hari ini kita hadir kembali selama beberapa menit ke depan menemani Anda sampai dengan jam 16 atau pukul 4 sore ya. Ya, dan saudara Iga dimanapun Anda berada, kita tentunya akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan ini, yaitu terkait dengan identitas kependudukan digital atau biasa disebut IKD. Nah, apalagi di era digital ini berbagai layanan semakin mengandalkan teknologi. Bersama kita telah hadir sore ini, yaitu Bapak Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Baru, Bapak Ardi Esos MSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Reba ini Pak Sekdis? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, apalagi nih tadi malam main nyenyak tidurin. Alhamdulillah. Ya, Indonesia menang. Full senyum ya. Ya, sore hari ini kita akan berbicara terkait dengan pentingnya identitas kependudukan digital atau biasa dikenal IKD. Ya, mungkin sebelum kita masuk di bincang-bincang kita pada sore ini, mungkin bisa dijelaskan ini apa itu identitas kependudukan digital, dan tentunya mungkin adakah bedanya ini antara KTP elektronik dengan yang biasanya kita kenal ini KTP-an, jadi KTPL. KTPL. Iya, apa bedanya itu? Ya, mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan, Tabe. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, para pendengar IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa bergabung dengan IGA Radio dalam rangka tentunya DMM Dukcapil Menyapa Masyarakat seri ke-24. Alhamdulillah. Dan tentunya hari ini di kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita akan sebagai penyedia informasi terkait dengan pentingnya identitas kependudukan digital. Ya, yang mana pada akhir-akhir ini IKD, ya, itu adalah singkatan dari identitas kependudukan digital, adalah merupakan singkatan dari identitas kependudukan digital, merupakan dokumen, ya, dokumen kependudukan elektronik yang dapat diakses melalui smartphone. Ya, itu yang sedikit perbedaannya dengan KTPL ya. Yang satunya manual, yang sebetulnya adalah KTP digital. Ya, seperti itu. Kemudian IKD juga merupakan inovasi terbaru dari pemerintah untuk mengelola data identitas penduduk secara elektronik ya. Seperti itu Bang Jalil. Ya, jadi ini sama di kegunaannya ini, maksudnya KTPL dengan KTP digital ini sama persis kegunaannya. Peruntukannya sama, hanya saja tempatnya biasa sedikit lebih berbeda. Sebab kenapa di KTP digital untuk beberapa bank, untuk akses bank sudah belum bisa dipakai secara langsung. Artinya bank masih menginginkan melihat KTP yang fisik, karena untuk mencocokkan spesimen tanda tangan dan foto yang ada di KTP L. Seperti itu. Untuk yang lainnya KTP digital
difungsikan seperti di bandara Iya. untuk semuanya sudah bisa. Seperti itu. Iya. Kalau bagaimana ini identitas kependudukan digital ini membantu masyarakat dalam pelayanan publik, seumpama kalau ada pengurusan ini. Iya. Ya, untuk pelayanan publik, Iya. pengurusan KTP digital Iya. sudah bisa dimanfaatkan. Iya. Ya, seperti itu. Ini fungsi daripada KTP digital Ya. persis sama dengan KTP, KTPL. iya, KTPL hanya saja kalau KTP digital lebih memudahkan Iya. pelayanannya, penggunaannya, tidak lagi terlalu repot sebab hampir keseluruhan itu kita sudah memiliki KTP Android, ya, seperti itu. Di sisi lain juga bahwa tentunya dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang tentu Iya. hampir di keseluruhan rata-rata sekarang memiliki KTP Android yang bisa mengakses IKD seperti Iya, itu. iya. Ya. Kalau manfaat utama yang bisa dirasakan masyarakat ini terkait dengan jika memulai menggunakan IKD ini apa saja, seperti apa? Ya, pendengar Radio IGA ya di mana saja berada bahwa manfaat utama itu adalah KTP digital atau digital ID adalah mungkin menghindari terjadinya pemalsuan data kependudukan. Iya, iya. Ini ya manfaat utama. Selain itu juga tadi kemudahan bila mana KTPL-nya tidak sempat dibawa, Iya. maka KTP digital ini bisa diperlihatkan. Hanya saja beberapa tempat tentu harus menyesuaikan dengan jaringan, iya. jaringan. Dan di tempat-tempat umum seperti di Kabupaten Baru ini tentunya fasilitas yang disiapkan itu jaringan itu hampir seluruh bisa terjangkau seperti itu, Pak Anjali. Iya. Kalau persoalan IKD ini, apakah masyarakat atau data masyarakat yang akan lebih aman ini format digital ini? Apa maksudnya aman gini kalau dipakai, kemudian siapa tahu bisa apa istilahnya itu? Iya, iya. KTP digital sangat aman sebab PIN yang bersangkutan yang cuma yang tahu. Ya, seperti itu. Jadi PIN-nya ya dibuat semudah dan segampang yang punya Android bisa mengingatnya dan tentunya tidak akan bisa diakses oleh orang lain kecuali yang pemilik. Ya, seperti itu. Kalau di IKD sendiri itu apa-apa saja yang bisa dilihat di situ kalau kita sudah akses? Ya, di IKD itu ada kartu keluarga, ada akte kelahiran, ada KTP sendiri, KTP digitalnya ada beberapa NPWP juga ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Apalagi yang terakhir yang bisa diakses itu adalah kartu ini bebas COVID yang seperti itu pernah kami bisa lakukan seperti itu yang bisa dilakukan. Bisa ada di IKD seperti itu. Jadi yang paling utama adalah KTP dan KK-nya, akta kelahiran, semua ada akta. Iya. Jadi kan biasanya ada seumpama handphone ini. Iya. KTP-nya kan ada satu keluarga Ki, seumpama ada 3 orang Ki di situ di KTP di KK. Iya. Apakah cuma keluarga atau saya sendiri yang akses di? Ya. Kan saya mau lihat KTP-ku atau mau lihat KTP-nya istri. Ya. Nah, apakah bisa kita lihat juga di situ? Untuk KTP-nya istri masing-masing. Oh, masing-masing. Satu akun, satu KTP. Ya, seperti itu. Jadi, tapi kalau kakaknya bisa dilihat. Oh, bisa. Foto anggota keluarga bisa dilihat. Terlihat di dokumen. Iya. Situ. Kalau seumpama KIA-nya anak itu maksudnya di HP juga bisa? KIA-nya anak belum bisa. Oh, belum bisa. Iya. KIA-nya. Itu di tetes anak. Iya. Ya, kalau nampak juga. Oh, nampak juga. Bisa berarti bisa diakses juga. Ya, bisa untuk kartu di sana. Ya. Ya, jadi saudara IGA dimanapun Anda berada,
Jadi ini kemudahan Ya. pemerintah yang diberikan kepada masyarakat ini untuk mengakses IKD. Tapi kalau di Baru sendiri bagaimana nih untuk terkait dengan kesiapan Kabupaten Baru dan mengimplementasikan ini identitas kependudukan digital? Untuk Kabupaten Baru kita sedianya telah menyiapkan progres IKD ini. Untuk Kabupaten Baru kita targetkan tahun ini sekitar 10% untuk mengikutkan MPP digital. Capaian kita sampai bulan Oktober, bulan Agustus kami tercatat sudah 10, lebih persen untuk salah satu persyaratan agar MPP bisa mengikuti kompetitor sebagai MPP digital. Jadi kita terus lakukan penerapan agar semua bisa melakukan IKD, termasuk kepada warga yang datang mengurus KTP ke Dukcapil seyogyanya melakukan IKD sebelum mengambil KTP-nya. Jadi targetnya ini yang mengambil KTP harus menginstal dulu, mengaplikasikan itu aktivasi IKD. Kita lakukan seperti itu. Di samping juga kami dan sama tim di Dukcapil melakukan kunjungan langsung ke desa-desa kelurahan, 55 desa kelurahan ini sudah kita lakukan aktivasi untuk IKD, dan tentunya untuk meningkatkan progres persentase target kami di Dukcapil dalam rangka aktivasi IKD tahun 2024 seperti itu. Ya, kalau seumpama kan ini di Kabupaten Baru kan beda-beda, ada yang kayaknya ada signal di daerah sini, kemudian ada juga signalnya agak bagus di tempat ini, tapi kalau di pegunungan ada yang kan yang kurang bagus, blank spot namanya mungkin. Kalau bagaimana itu kalau kita mau mengakses tidak ada jaringan seperti itu. Inilah ini yang salah satu kekurangan untuk KTP digital, sebab memang betul-betul berpegang pada jaringan. Seperti kalau daerah Gatareng, walaupun sekarang di Gatareng sudah jaringan sudah ada dan kita manfaatkan, tapi kalau memang tidak, maka itu fungsi KTP digitalnya maka tidak akan bisa dilakukan seperti itu. Beda, maka bisa mempergunakan KTP L yang manual yang biasa seperti itu. Tapi kalau beberapa kecamatan kota bisa dimanfaatkan, kecuali yang daerah gunung maka sangat sulit untuk, dan memang sama sekali tidak ada. Tapi kalau ini kalau kan tidak semua orang punya KTP Android atau handphone. Jadi bagaimana itu kalau seumpama tidak ada KTP HP yang cuma HP komik-komik istilahnya. Bagaimana itu? Ini juga terus kita lakukan sosialisasi agar bagaimana pertanyaan sama di beberapa kegiatan penyuluhan, bahwa bagaimana nih Pak kalau kita yang tidak punya HP yang sebagus Android yang seperti itu, sebab itu pertanyaan kita bisa permakluman saja, karena memang kebutuhan, apalagi mereka yang sudah tua-tua, kemampuan IT-nya terbatas, itu pun mereka hanya punya KP biasa yang bukan Android. Kita bisa lakukan permakluman, tetapi dapat dipastikan bahwa hampir keseluruhan juga yang ada yang bisa akses, atau anak-anak itu bisa memiliki, ada yang memiliki HP Android. Dan tadi sebagai penyampaian kita di Dukcapil bahwa kita bisa lakukan permakluman, hanya saja kita lebih menghimbau agar semua masyarakat yang tidak memiliki HP Android seyogyanya memiliki KTPL sebagai salah satu bukti diri bahwa betul-betul mereka adalah warga negara Indonesia dengan mampu memperlihatkan KTPL-nya tanpa harus Android, ber-KTP digital. Kalau mungkin ini kalau kita seumpama belum ada IKDTA ini, bagaimana caranya untuk menginstal ini? Apakah harus pergi ke Capil atau bagaimana?
ini tentu harus kecapil. Oh, Kantor kecapil. dulu. Iya. Kecapil itu ada kita unduh aplikasi KD, Iya. terus nantinya kita buka aplikasinya dan isi Iya. data pribadi, NIK ya, NIK-nya. ya. Jadi datang ke Capil, Iya. ya, seharusnya datang ke Capil, sebab di Capil nanti akan ada verifikasi wajah, kemudian kan sana seperti itu, kemudian di Capil juga nanti cek email, belum bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi paling tidak yang mereka bisa lakukan adalah mengunduh aplikasi KD-nya, kemudian nantinya akan divalidasi datanya di Disdukcapil. Capil. Ini hanya sangat mudah sebenarnya, sangat mudah. 5 menit sudah bisa validasi IKD. Apa yang dibawa itu kalau mau Kita hanya membawa KTPL, sebab NIK-nya kita mau ambil, ya, seperti itu kan. Tidak dibawa kakak? Tidak usahlah dibawa kakak, karena kakak adalah KTP sudah mewakili kakak, karena NIK-nya yang kita butuhkan. Iya. Oh, jadi harus datang ke sana langsung. Datang ke sana. Iya. Baik, saudara Iga dimanapun Anda berada, masih tentunya bersama kami dan kita akan lanjut bincang-bincang kita pada sore ini tentunya di Disdukcapil Menyapa Masyarakat. Tapi sebelum kita lanjut, kita break dulu dan jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio, radionya Saudagar IGA. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat KTP, PMS menanti, jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum Magi weton saki. Aduh, maniku kita tuh mata pitem mata pin maniku. Wek bapak nasa dusa rai yang aja mangi pak di iga na yoli matu kangkit mapada Ajak metona na jok kamu pada tay. Masa kena ya sama kuku undangan. ya mana na tua iya iseng kiseng undangan ngagamanya Jolo pa uli yolo anu rewe roy. bacau, maya Cina yolo. Iya om, maga ki. Degir masur mungkin ya sengi undangan. Manang kayu ki om, nade may ki undangange. Ya agi pale kodek na yuki. Kana percetakan na om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan iga print. Oh kodegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya ko mana pa baco asur mai buruna pale. Lepas pi pale beti om ulo mereki. Iga lepe buruna peli. kopi boti Iyo, nade. IGA Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkani undang atau mete pun ni. Magati to di. Iya, terima kasih banyak pale na. Wah, jai jolo om. Iwanya paga pale yolo. Paterukan ni petama tamu ro. Pak
poro tu napatin rodoi na surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka, Bungi Lalabata, Kecamatan Tenete Rilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Inilah berita radio, berita fenomenal bersama saya Bungkus Nandar. Sebuah peristiwa fenomenal telah terjadi di kalangan masyarakat. Banyak keajaiban yang terjadi setelah mengkonsumsi jamu tetes herbal Bio7. Berikut reporter berita radio yang langsung berada di sebuah apotek yang ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk mencari Bio7. Ya, saudara pendengar, saya berada di kerumunan orang-orang yang sedang antri untuk membeli Bio7. Pak, permisi sebentar. Ini bapaknya kenapa ya ikut rame-rame antri di sini? Oh iya dong, Mbak. Saya nggak mau kehabisan Bio7-nya nih. Soalnya untuk asam urat saya. Kalau ibu ikutan antri kenapa, Bu? Saya juga mau beli Bio7 nih, Mbak. Buat orang tua saya yang lagi kena stroke. Semoga kebagian dah, Mbak. Sudah lama banget ngantrinya soalnya nih. Luar biasa fenomena dari jamu tetes herbal Bio7 ini, pendengar. Sebuah terobosan hebat di dunia herbal. Kembali ke Bungkus di studio. Demikian reportase langsung dari reporter berita radio. Saya harus segera pamit nih, soalnya mau ikutan antri beli Bio7. Udah dulu ya pendengar. Dah. Bio7, jamu tetes herbal Indonesia yang mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara. Baik untuk dikonsumsi bagi berbagai penyakit kronis. Minumlah Bio7 15 tetes 2 kali sehari untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau di Gerai Sehat, apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Info dan konsultasi Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar. Kalau nggak benar, rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Dekat mencoba-coba, kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat HTD, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti duduk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya Jika seks sebelum Oke, masih di Iga Radio, radionya Saudagar Iga, yang tentunya kami masih di Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata, Kecamatan Tenete Rilau, Kabupaten Baru. Tentunya kita masih di acara Disduk Capil Menyapa Masyarakat di edisi ke-24. Ya, tentunya tema kita pentingnya identitas kependudukan digital bagi masyarakat. Dan tentu sudah masih tentu bersama kami di sini bersama dengan Bapak Ardi Esos MSI selaku Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Baru. Ya, kita lanjut ini terkait dengan IKD. Ya. Mungkin apa strategi di Dukcapil untuk mengedukasi kepada masyarakat ini, terutama yang masih kurang paham teknologi, tentang identitas kependudukan digital atau IKD ini. Ya. Baik, di Dukcapil melakukan edukasi masyarakat berupa sosialisasi. Ya. Sosialisasi. Kemudian untuk beberapa
tempat kita lakukan seperti jemput bola dan OPD juga kita sudah datangi untuk teman-teman PNS, ASN itu untuk melakukan aktivasi IKD, dan alhamdulillah mereka hampir semua rata-rata OPD sudah kita lakukan. Untuk masyarakat ya kita lakukan sosialisasi 15 kelurahan itu kita langsung sosialisasi, kemudian beberapa desa untuk tahun ini sudah kita datangi menjadi narasumber untuk memberikan mereka edukasi penyuluhan terkait pentingnya IKD. Dokumen kependudukan termasuk di dalamnya adalah IKD. Seperti itu, Bang Jali. Iya. Kemudian mungkin ada tantangan yang terkait sosialisasi IKD ini di masyarakat? Iya. Tantangannya memang yang sungguh luar biasa. Sebab yang pertama tadi itu kita bawa keterbatasan. Keterbatasan ini jaringan yang utama, kemudian kepemilikan HP Android juga yang seperti itu, dan sama sekali kalau kita tidak memiliki HP Android maka akses aktivasi IKD itu tidak memungkinkan untuk bisa dimanfaatkan seperti itu. Dan ini terus kita lakukan pemahaman bahwa apapun modelnya nantinya juga 2 atau 3 tahun depan atau bagaimana seperti itu, maka kita akan beralih ke KTP digital. Iya. Jadi seperti apa solusinya ini yang dirancang untuk mengatasi hambatan seperti ini tadi? Solusi terbaik adalah memberikan mereka pemahaman bahwa memanfaatkan dulu yang ada. Memanfaatkan dulu KTPL yang ada, nanti setelah itu akan bergeser ke teknologi IKD seperti itu. Ya. Tapi kan biasa ada masyarakat juga ini yang kita lewati dulu ini IKD. Ya, seperti KTP atau KK-nya yang tidak diubah-ubah, bahkan angka mupa ya matu ya magesene warna gawe. Bagaimana itu? Mungkin bisa dijelaskan juga itu terkait dengan itu. Ya, menarik sekali Bang Jalil bahwa para pendengar IGA Radio bahwa ini di kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan bahwa sampai saat ini di saat-saat kita melakukan penyuluhan sosialisasi masih banyak warga kita yang memiliki dokumen kependudukan, terutama KK yang masih warna biru. Itu sebenarnya masih berlaku, tapi sudah ada turunannya yang terbaru adalah KK warna putih dan sudah barcode seperti itu. Dan ini disarankan agar memperbarui sebab biodata yang ada, elemen data yang ada di dalamnya pasti sudah tertinggal, sudah berubah. Tidak lagi sudah berubah begitu. Dan tadinya masih tertulis di data belum tamat SD malah sudah tamat SMA seperti itu. Dan ini kita sarankan agar semua yang memiliki data KK warna biru agar seyogyanya dilakukan perbaruan elemen data. Iya. Mungkin ada contoh-contoh kasus yang ada di masyarakat Kabupaten Baru yang biasanya mengubah atau belum pinaubah, kemudian nanti pada saat penting baru mau naubah ya. Yang ini menjadi persoalan ini persoalan yang terus kita hadapi di Dukcapil sebab pemahaman masyarakat kita butuh baru data. yang ini mau pindah pakai baru mereka datang ke kita untuk dibuatkan KTP dan dokumen kependudukan lainnya seperti itu. Dan ini yang menjadi tantangan tersendiri buat kita sebab hampir keseluruhan bukan hanya Kabupaten Baru tapi teman-teman di kabupaten lain juga saat kita berkunjung mereka juga mendapatkan hal yang sama dengan yang kita ada temukan di Kabupaten Baru. Dan solusi terbaik adalah terus memberikan mereka pemahaman bahwa seyogyanya seharusnya semua harus memiliki KTP untuk memudahkan mereka mengakses apa saja mau buat SIM itu apa yang dicari untuk KTP ke rumah sakit juga seperti itu harus ada KTP ke BPN pertanahan juga yang dicari adalah KTP seperti itu yang jadi betul-betul KTP itu tidak bisa terpisahkan dari orang yang pemiliknya. Ada contoh-contoh kasus ya kita bicara lepas ini terkait dengan pengurusan administrasi di
Dukcapil? Contoh-contoh kasus itu memang ada beberapa, sebab kita perlu terus memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa janganlah semudah itu untuk melakukan perubahan data. Yeah. Ya, seperti kenapa? Sebab tentu akan berdampak pada dokumen kependudukan itu sendiri. Yeah. Seperti itu sendiri. Ada beberapa contoh kita temukan bahwa kesalahan penulisan nama. Oh iya. Seperti itu. Bisa saja satu orang itu kelihatannya 4 ayahnya. Ya, yang pertama Amir, yang kedua Amiruddin, yang ketiga Muhammad Amir. Ada yang begitu? Iya, ada yang begitu. Padahal mereka hanya satu orang tua, satu ayah. Tapi saat penulisan namanya tidak berpedoman pada penulisan awal daripada anak yang pertamanya. Jadi ada kelihatan berbeda, dan ini tentunya akan mempengaruhi penulisan nama untuk anak yang kedua. Sebab tentu kita harus melihat yang mana disesuaikan, dan ini hampir setiap saat kita temukan yang seperti itu. Jadi kita coba berikan solusi terbaik, sebab siapapun yang datang ke Dukcapil tentu kita harus memberikan pelayanan terbaik agar moto kami adalah membahagiakan masyarakat. Jadi kalau tadi itu yang beda-beda begitu, seumpama ada yang mau kasih panjang namanya, kemudian beda-beda dengan ijazahnya, apa yang harus dilakukan kalau beda di KTP dengan ijazahnya? Kalau bedanya hanya penulisan redaksional seperti S, Z, Aziz dan Aziz, itu yang kita selesaikan di Dukcapil. Kita selesaikan Dukcapil, tidak perlu mengirim pengantar ke perubahan nama di penetapan pengadilan. Terkecuali kalau perbedaan dengan ijazah terkait dengan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, kita tentu mengacu pada aturan bahwa harus melalui penetapan pengadilan. Oh, kalau tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Tapi kalau sedikit saja perbedaan nama, bahwa penulisan Z dan S itu, atau Y dan I, seperti itu, misalnya Asis, kemudian satu yang pakai seyokianya sedianya menurut ijazahnya adalah S, tertulis di KTP-nya adalah Z, itu tidak. Kalau sumpah membaca kemudian seharusnya becek di situ. Ini yang berubah adalah jenis kelamin yang bisa juga mereka kita arahkan ke pengadilan, bagaimana tadinya misalnya Ardi merubah namanya Sudirman. Ya, ini yang sangat jauh perbedaannya. Ini hanya saja kita terus lakukan bagaimana dokumen kependudukan yang masyarakat miliki ini betul-betul bisa dimanfaatkan. Lain halnya dengan akta kelahiran. Akta kelahiran juga itu cukup menarik, Mbak Jalil. Kenapa? Bahwa terkadang kita temukan akta kelahiran itu bagi orang tua. Kenapa? Bagi orang tua yang mau akan membuat akte kelahiran untuk kepentingan ke tanah suci umrah dan ke tanah suci. Seperti ini yang kita lakukan, sebisa mungkin membantu mereka agar tidak lagi pembuatan paspornya untuk migrasi dengan berdasar pada akte kelahiran. Artinya kita tinggal melihat KTP dan kartu keluarga kakaknya, sebab KTP dan KK itu yang mereka pakai untuk mendaftar calhat dan mungkin pakai mendaftar umroh seperti itu. Jadi kalau toh ada ijazahnya, tentu kita sedikit tidak terlalu memperhatikan kalau memang ada perbedaannya, sebab toh ijazah itu tidak akan dipakai lagi untuk mencari pekerjaan, sebab usianya sudah 55 tahun, 60 tahun seperti itu. Jadi kita abaikan ijazahnya, tetap memperhatikan KTP-nya dan KK, sebab itu yang dipedomani untuk membuat akte kelahiran, diperuntukkan nanti untuk membuat paspor di imigrasi. Ada juga di masyarakat katanya tuh yang biasa pertanyakan, beda naseng waktu kelahiranku si KTP ku. Beda tanggal lahirnya. Bagaimana itu kalau mau diubah? Ini bisa dilakukan perubahan tapi melalui penetapan pengadilan. Biar kakaknya di KTP-nya beda dengan
di akte. Iya, KTP-nya dengan akta. Ini persoalan akta dan KTP bukan ijazah. Iya, bukan Ya, ijazah. ini kita Ada bisa. Ya, bisa dilakukan di Capil. Oh Capil, iya. Ya karena ada saya dengar juga bilang, si Saleh naseng KTP ku si bawa. Iya. Ya, sangat ya itu yang bilang. Dan untuk penulisan ya sedikit kita singgung bahwa untuk penulisan nama tentu sejak tahun 2022 April ya 2002 itu penulisan nama itu harus terdiri dari 2 kata. Oh ya. Dua kata, tidak lagi sesingkat mungkin bahwa hanya 4 huruf seperti saya, nama saya Ardi atau Jalil. Sesungguhnya ada tambahan kata lain seperti Abdul Jalil. Itu pun Abdulnya tidak bisa disingkat. Harus tereja, ABD. Ya begitu seperti itu. Kemudian Muhammad. Iya, harus itu. Muhammad. Iya, tidak singkat, tidak boleh disemu atau M seperti itu. Seperti itu Pak Jalil untuk dokumen-dokumen kependudukan yang kami coba terapkan di Capil, bagaimana implementasi itu agar tadi prinsip kami bahwa moto kami adalah membahagiakan masyarakat. Oke. Baik, saudara-saudara dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Kita akan kembali lagi di sesi terakhir pada Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan, tangan ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat KTP, PMS mengadu, jangan kau tutup mata, kita juga bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya jika seks sebelum magi betul sakit. Aduh, udah maniku kita tuh mata kita mata tapi maniku. Bapak nasi dosa rai, yang aja mangi pak Dewi ziga na yoli matu nyokang kip mapada Aja metona na jok kamu pada tay masa kena ya sama kuku undangan. Ya mana na tua iya di iseng kiseng undangan ngagamanya. Jolo pak uli yo anu rewe roy. Bacau, maya Cina yo lo. Iya om, maga ki. Tigir masur mukit ya sengi undangan. Manang kayuki om, nade may yuki undangan Ya gi pale, kodek na yuki. Kana percetakan na om. Tega ni kama kurodo. Kagu percetakan iga print. Oh, kodegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya kok mana pak bacau asur may burna pale. Lepo pi pale beti om, ulo may yuki. Iga lepo burna peli. Kopi boti. Iyo, nade Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkani undang atau mete pun nih? Magati tadi. Iya, terima kasih banyak pale nah. Wajah ijo lo. Iwajah paga pale yo lo. Patru kene tamatan tamu ro. Pak pora tu napatin ro doina. Surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Teneterilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Ya, kita kembali lagi di bincang-bincang kita di Disduk Capil Menyapa Masyarakat atau DMM ke-24. Ya, dan tentunya masih bersama Alil di sini menemani Anda semua di acara ini sampai dengan pukul 16 atau pukul 4 sore. Ya, baik.
terkait dengan identitas kependudukan digital. Tadi kita bahas juga terkait apa yang terjadi di masyarakat kita kalau mengurus KTP atau administrasi kependudukan di Dukcapil. Ya, tadi ada yang mengenai perbedaan nama dengan nama orang tua, kemudian perbedaan nama di akte kelahiran atau perbedaan tanggal lahir di akte kelahiran dengan KTP, kemudian perbedaan di nama di mungkin KTP atau di ijazah. Ya. Jadi ada tadi disampaikan bahwa tentunya harus dilakukan atau di perubahan ada di melalui pengadilan. Penetapan pengadilan apa itu? Pengadilan negeri. Oh, pengadilan negeri. Bukan pengadilan agama. Pengadilan agama bagi mereka yang terkait dengan isbat nikah. Kartu nikah. Sebelum kita lanjut untuk mungkin kayaknya waktu sudah mepet juga. Mungkin ada masalah-masalah lain mungkin yang ada di masyarakat ini. Ya betul. Terkait dengan KTP, kami Dukcapil itu menyarankan bahwa bagi saudara-saudara kita, bagi masyarakat Kabupaten Baru yang memiliki KTP masih ada masa berlakunya, sebab masih ada juga yang pegang KTP-nya itu masih ada masa berlakunya, disarankan untuk mengganti saja, walaupun KTP yang ada masa berlakunya itu tetap berlaku sama dengan KTP yang terbaru yang dipegang, tapi disarankan agar mengganti sebab sudah ada aturan bahwa memang harus diganti agar penyesuaian elemen data yang ada. Kemudian bagi kami juga bahwa banyak yang kami layani terkait dengan KTP-nya patah, foto yang tertera sudah usang, kemudian NIK nomor induk kependudukannya sudah terhapus, maka dari itu kita sarankan untuk datang ke Capil atau datang ke kantor desa. Nanti teman-teman petugas registrasi desa membantu warga yang ada untuk diterbitkan kembali KTP terbarunya. Hanya saja tentunya persyaratannya tidak ada persyaratan yang tinggal menyetor KTP lama bagi yang tidak ada perubahan elemen data. Tapi selama ada perubahan elemen data di dalamnya, maka harus melaporkan diri di kantor desa untuk dilakukan pendataan ulang, sebab data yang ada di desa kelurahan akan sinkron dengan data yang ada di Dukcapil seperti itu. Kemudian kami juga menyarankan Bang Aril bahwa bagi warga masyarakat yang ingin mengubah foto KTP-nya dipersilakan. Maksudnya mengubah foto KTP-nya, tadinya tidak berhijab sekarang sudah berhijab. Kan beberapa saat yang melakukan pemotretan tentu mungkin belum berhijab dan sekarang 5-10 tahun setelah itu sudah berhijab dan tentunya sudah bisa dilakukan pergantian, datang ke Dukcapil itu yang bisa dilakukan. Kemudian yang lain juga bahwa mumpung kami di IGA Radio untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat yang pindah datang yang sudah terlanjur tadi ber-KTP Kalimantan misalnya, kemudian setahun terakhir ini tinggal di Sulawesi Selatan di Kabupaten Baru, tidak lagi bisa kembali ke Kalimantan, di samping tentu perongkosan ke sana mungkin sulit, maka kemudian kerabat di sana untuk membantu mereka menguruskan SKPU-nya tidak, maka Dukcapil Kabupaten Baru bisa dilakukan bantuan pindah. Yang bersangkutan datang ke Dukcapil mengisi form bantuan pindah dan kami akan melakukan pelayanan untuk bagaimana yang bersangkutan ditarik datanya dari Kalimantan dan dipindahkan ke Baru seperti itu. Banyak itu yang begitu juga. Ada beberapa yang seperti itu. Ini agar ada kemudahan-kemudahan. Bukan lagi yang bersangkutan datang ke Kalimantan, tetapi mereka hanya datang di Dukcapil. Tapi tadi persyaratannya tetap melaporkan diri dulu di desa. Sebab apapun juga kami desa adalah mitra kerja kami di Dukcapil. Ada petugas registrasi yang siap membantu
teman-teman atau warga masyarakat di desanya seperti itu. Iya, kalau seumpama mau pindah begitu, kan ada persyaratan yang apakah harus datang ke Capil, seumpama dari Kalimantan ini, lama di Sulawesi, lama atau di Baru, harus memang yang bersangkutan datang ke Capil. Yang bersangkutan harus datang, sebab ada format yang harus diisi, kemudian tentu kita lakukan pemotretan, foto, kalau bisa video call dengan petugas yang di Dukcapil Kalimantan. Kenapa sehingga begitu? Untuk meyakinkan bahwa betul-betul orangnya datang di kami untuk bermohon dipindahkan. Seperti itu. Jadi harus berfoto, harus berfoto, mengisi formulir permohonan pindah SKPW ini, kemudian tentu dengan terbitnya SKPW ini dari Kalimantan, maka SKPW ini itu dilaporkan kembali ke desa di mana dia beralamat terakhir. Katanya juga ada materi yang dibubuhkan atau apa? Untuk beberapa form ada beberapa materi yang harus dibubuhkan seperti form F106 pernyataannya. Itu pernyataan untuk penguatan perubahan data, tadinya berijazah kemudian mengatakan bahwa saya tidak berijazah, tentunya kita harus kasih surat pernyataan agar bermateri. Kita kemudahan seperti itu kan, data yang ada betul-betul data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, mungkin sebelum kita pamit, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan. Baik, pendengar IGA Radio, sebagai penutup bahwa saya mengajak bahwa seyogyanya seharusnya milikilah KTP, milikilah KTP bagi yang wajib KTP agar semua lebih mudah, lebih gampang mengakses ke apa-apa yang harus dilakukan. Sebab apapun, saya sampaikan lagi sekali bahwa apapun tanpa KTP kita akan kesulitan untuk, dan tentunya ini menjadi identitas diri kita, identitas kita bahwa KTP. Mungkin seperti itu. Iya. Baik. Saudara dimanapun Anda berada, terima kasih terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Sekdis Dukcapil Kabupaten Baru, Bapak Ardi Esos MSI, yang sangat luar biasa dan sudah menjelaskan informasi yang terkait dengan identitas kependudukan digital, kemudian tadi juga disampaikan beberapa informasi terkait dengan kependudukan. Iya, dan tentu mungkin saudara IGA yang tentunya masih mendengarkan saat ini, kami ucapkan terima kasih banyak kepada saudara IGA yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan acara Disdukcapil Menyapa Masyarakat atau DMM. Ya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian untuk Anda segera memanfaatkan identitas kependudukan digital ini dengan layanan yang sudah disampaikan. Semua urusan kependudukan akan menjadi lebih mudah. Mungkin cepat juga, dan aman. Jangan ragu dan datang ke kantor Disdukcapil Menyapa Disdukcapil Kabupaten Baru jika kita membutuhkan bantuan. Begitu, Di? Betul sekali. Iya, dan tempatnya di Mall Pelayanan Publik. Lantai 1 dan lantai 3. Oh iya. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada saudara IGA dimanapun Anda berada. Saya Alil bersama dengan Bapak Ardi. Mohon pamit dan ikuti terus acara DMM Disdukcapil Menyapa Masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.